Suara aku ada nih kan. Suara Abang ada Najlah. Oke, ada Bang, jelas. Yang pertama ini aku mau ngasih tahu pengenalan interface Photoshop. Yang kedua pengenalan workspace Photoshop. Yang ketiga pengenalan smart object dan layer mask. Jadi aku nggak ngajarin tools-tools Photoshop-nya. Kemarin udah di pertemuan pertama. Mungkin nanti sekedar lah bisa aku kasih tahu sedikit-sedikit. Terus di studi kasus ada membuat isometric text dan membuat simple poster feed Instagram. Nah, isometric text itu yang kayak gini. Nanti aku ajarin cara buatnya, dan yang membuat simple poster feed Instagram itu yang ini. Ya aku ajarin juga cara buatnya dari awal semua. Bahan-bahannya juga mungkin nanti akan aku kasih, aku share ke grup. Oke, yang pertama pengenalan interface Photoshop. Ntar aku buat layer baru. Nah, di bagian yang paling atas ini, di atas yang ada file, edit, image, layer, type, itu namanya menu bar, sama kayak di Microsoft Word sih. Terus di bawahnya bagian yang keduanya ini yang ada gambar rumah. Nah, ini namanya option bar. Jadi setiap tools-tools ini option bar-nya bakalan berbeda. Teks pun juga bakalan berbeda. Ya kalau teks di option bar-nya udah pasti font family-nya sama size. Terus di bawahnya yang ini, yang poster Fanta, Until, yang ini namanya dokumen window. Nanti aku share juga lah ke grup semuanya. Ini dokumen window, yang sebelah kiri sini namanya toolbar. Jadi semua tools Photoshop ya cuman di sini, di sebelah kiri ini. Nah, yang di bawah ada status bar. Ini ada dokumen ukuran apanya, filenya ada 3,34 MB. Terus yang sebelah kanan ada panel bar. Panel bar ini yang ini. Sebelah kanan. Ini share screen-nya nampak kan? Nampak Bang, nampak. Oke. Nah, mungkin untuk interface itu aja sih. Nanti aku kirim juga lah rekapannya. Aku kirim ke grup yang udah masuk grup. Terus yang kedua ada pengenalan workspace Photoshop. Nah, workspace itu dia yang sebelah sini, di bagian panel bar. Ada layer, ada brush setting, brush, karakter. Nah, workspace yang ini yang biasa aku pakai. Ada berapa nih? 5, 7. Ada 7 nih. 7 sama layer lah. Ini kan layer. Nah, ada 8. Nah, kalau settingan pertama dari Photoshop kan aku balikin dulu ya ke settingan awal. Ini karena udah settingan aku gitu. Kalau settingan awal dia aku reset dulu. Nah, kalau baru install Photoshop mungkin kayak gini tampilannya, agak berantakan. Beberapa workspace yang ini nggak aku pakai sebenarnya, kayak color nih nggak pernah aku pakai karena kan di sebelah kiri di toolbar kan ada color nih di sini ya. Jadi ngapain ada dua gitu. Ini biasanya aku hapus, klik kanan close. Di close, swatch ini juga nggak aku pakai, di aku close saja. Gradient juga nggak aku pakai karena di sebelah sini ada gradient di toolbar. Nah, ini ada gradient full, nggak aku pakai, aku close juga. Pattern juga aku hapus, nggak pernah terpakai. Properties aku pakai. Jadi yang aku pakai aku geser kemari. Nah, tinggal dilepas saja langsung. Libraries aku juga nggak pakai. Adjustment aku juga nggak pakai karena adjustment ada di bawah nanti di sini. Ini aku close dulu ya. Adjustment ada di layer. Diklik dulu ini yang layer nih. Ini adjustment. Nah, ini adjustment yang tadi. Channels aku pakai, biasanya aku letak sini. Pad juga aku pakai, letak sini. Nah, tadi sisanya berarti yang belum karakter. Nah, yang belum ada kan tadi ada berapa ya? Ada 7 tadi
di sebelah sini. Ini kan masih 4. Kalau mau nyarinya tinggal di window ini aja. Yang aku pakai tadi karakter. Nah, otomatis dia bakalan kemari. Terus sama brush ya, brush setting. Brush, nah ini brush. Oh ini history aku nggak pakai ya, bisa di close aja. 1567. Ini udah pas settingan aku balik lagi kayak yang tadi. Ini bisa di close aja. Nah, settingan aku ini kalau bagian workspace. Yang pertama ada pad, yang kedua ada channel, properties, paragraph, karakter, brush. Itu aja. Jadi misalnya kalau yang pemula yang pakai Photoshop, kalau ini misalnya udah berantakan gini kan bingung tuh cara balikinnya gitu. Uninstall Photoshop biasanya biar balik lagi. Itu nggak perlu sebenarnya. Ini ya balik ke sini aja tadi, ke workspace, tinggal di reset aja. Reset itu otomatis balik ke settingan awal. Ya kalau mau dirapikan ya tinggal diklik dulu, geser sampai ada warna biru-biru gini, tinggal lepas aja. Ini juga tinggal geser kemari, ada biru-biru ini, lepas. Ini juga lepas, dah masuk. Ya untuk workspace mungkin itu aja. Selanjutnya ada pengenalan smart object dan layer mask. Smart object itu contoh pertama aku buat lingkaran dulu. Nah, lingkaran yang aku buat di sini otomatis masuk ke layer. Jadi layer ini kayak lapisan-lapisan semua. Contoh kayak aku buat satu lagi persegi. Nah, orange. Nah, ini kan yang persegi di bawah nih, di bawah lingkaran. Itu karena posisi layernya di bawah dari elips ini, lingkaran ini. Nah, kalau elips ini kita turunin, kita klik tahan ke bawah, otomatis dia di bawah gantian. Jadi layer ini ya kayak tumpukan gitu, lapisan-lapisan. Contoh aku buat segitiga. Taruh. Segitiga warna merah. Nah, ini kan paling bawah nih segitiganya, ketutupan sama lingkaran. Ya ini karena ini. Ini kan segitiganya di bawah lingkaran. Kalau kita naikkan, otomatis ketutupan. Nah, ini di bawah segitiganya di bawah persegi. Karena ini juga. Kalau segitiganya kita naikkan, otomatis dia yang di atas. Aku mau ngasih tahu yang smart object. Jadi smart object itu kalau yang aku tahu kita membuat sesuatu tapi bisa diedit lagi. Contoh aku masukin foto dulu. Nah, jadi smart object itu kayak menggabungin antara layer-layer ini. Ini kan ada 2 layer nih. Layer 1 foto, ini foto. Layer 2 lingkaran. Nah, jadi di Photoshop untuk menggabungin 2 objek itu 2 layer. Dua layer itu ada 2 caranya. Yang pertama, ini di blok dulu, 2 ini. Yang pertama ada merge. Jadi menyatu nih. Kan jadi satu tapi ada 2. Nah, kekurangan dari yang merge layer tadi ini, yang ini, merge layer yang di sini tadi, itu nggak bisa diedit lagi. Sudah menyatu aja. Tapi, ini aku duplikat aja. Ini yang merge layer.
Nah, ini yang kedua. Ini yang satu ya, biar tahu perbedaannya. Ini yang kedua, aku kasih smart object. Nih, convert to smart object. Klik aja, jadi satu juga sama. Nah, ini kan ada nih bedanya nih. Yang merge layer nggak ada kayak gambar file itu. Ini kan ada nih. Di sini nih. Nah, jadi kelebihan dari merge layer itu kita bisa ngedit lagi. Contoh, ini kan nggak bisa kita ganti warna apa, background apa, lingkarannya lagi. Udah menyatu kan, jadi agak susah. Nah, kalau yang merge layer ini tinggal kita klik aja 2 kali fotonya, otomatis terbuka gini. Nah, ini kan ada 2 layer yang tadi nih. Jadi dia belum menyatu sepenuhnya, masih bisa diedit lagi. Tinggal kita ganti aja warnanya. Kita close. Yes. Ini kita kesampingkan ya. Nah. Itulah perbedaannya. Jadi yang merge layer ini dia nggak bisa diedit lagi. Mau diklik 2 kali pun nggak bakalan terbuka nih gambarnya. Tapi kalau yang ini bisa. Yang apa, smart object. Jadi bisa kita klik, bisa kita ganti lagi warnanya. Tinggal di close aja nih. Yang foto.psb. Kita close, yes. Bakalan berganti lagi. Mungkin itulah pengenalan dari smart object. Ada pertanyaan untuk smart object? Nih, biar aku lanjut ke layer mask. Pas. Lanjut dah. Layer mask itu yang ini di bawah, add a mask. Jadi layer mask, bentar ya. Nah, ini layer mask itu yang ini nih. Nanti bakalan tahu lah cara bedainnya gimana. Contoh, ada 2 foto nih. Ini yang foto kedua tanpa layer mask. Yang bawahnya menggunakan layer mask. Jadi yang pertama biasanya ini untuk ngapus background sih, layer mask ini. Nggak ngapus background sih, menghapus sama mengembalikan. Dia kayak menyembunyikan gitu. Contoh, yang pertama ini ya, tanpa layer mask dulu. Aku mau ngapus background. Mau ngapus background, tinggal klik eraser ini aja lah. Ini kan karena satu warna, klik, udah terhapus. Tapi kekurangannya nggak bisa aku balikin gitu. Nggak bisa aku balikin backgroundnya. Nah, tapi kalau layer mask ini, contoh lah, kalau yang tanpa layer mask tadi, kalau misalnya kita langsung hapus background gitu aja, contoh kalau misalnya ini kepotong, telinganya, kita nggak bisa ngebalikin. Tapi kalau pakai layer mask, nih, pertama layer mask itu klik dulu layernya, baru ke tambah sini. Nih. Nah, ini kan sama nih kayak yang tadi. Nah, kalau pakai layer mask, itu dia pakai brush. Brush ininya warna hitam. Kalau untuk ngapus warna hitam, kalau untuk mengembalikan warna putih. Contoh, ini aku ngapus dulu lah. Pakai brush ya. Klik sekali. Nah, ini harus di sini. Klik dulu layer mask-nya. Ini brush, ininya warna hitam. Warnanya. Kalau warna hitam untuk ngapusin, kalau warna putih untuk mengembalikan. Ini aku klik sekali. Nah, kan terhapus tuh backgroundnya. Nah, misal telinga kita
kena. Kan kepotong tuh telinganya. Nah, cara mengembalikannya ya tinggal dibalik aja nih warnanya. Yang hitam tadi ke putih. Tinggal kita beras aja di telinganya. Otomatis balik. Jadi kelebihan dari layer mask itu. Biasanya aku kalau seleksi, aku pakai layer mask. Mengembalikan warna yang udah kita hapus tadi pun bisa di sini. Tinggal ini warna putih ya, kalau kita coret gini ya balik lagi warnanya. Backgroundnya balik lagi. Tapi kalau kita warna hitam bakalan hilang, dihapus, disembunyikan sih, bukan dihapus. Karena bisa kita balikkan lagi. Itulah kelebihan dari layer mask. Jadi aku saranin kalau mau seleksi pas foto misalnya, pakai layer mask saja nanti, biar bisa diedit lagi. Ntar. Ini aku balikin dulu background-nya. Nah, biasanya aku ngeseleksi foto buat pas foto. Di fotokopi itu biasanya pakai ini kan, quick selection tools. Klik aja orangnya dulu. Nah, ini kan orangnya udah terseleksi, ini ada garis putus-putus. Tinggal klik, ini kita hapus dulu layer mask. Nah, ini kan udah terseleksi. Ada garis putus-putus kan pinggirannya. Tinggal klik ini aja. Otomatis background-nya hilang. Nah, ini kan ada yang belum terhapus nih. Tinggal klik layer mask-nya, pakai warna hitam tadi, background hitam tadi. Apa warna hitam? Udah pakai brush, jangan lupa ke brush. Tinggal dihapus deh sedikit. Yang sisa-sisa kuning. Itu aja. Nah, ini kan mukanya agak terhapus, ya tinggal diganti aja ini warna putih. Kita kembalikan lagi. Tuh. Ini udah paham atau belum untuk layer mask? Ada pertanyaan? Bang, itu yang bagian selection tadi ada ya, select subject ya, Bang? Iya, itu untuk Photoshop versi tinggi sih. Kalau versi rendah, dia cuma 2 kan, quick selection sama magic wand. Enggak, yang di atas sini dekat Oh, option. yang ini. Option bar. Ini ya. Iya, yang select subject. Nah, di CS6 aku rasa belum ada. Itu kalau sama kita manual lebih detail mana, Bang, kalau seleksi? Kalau manual mungkin lebih detail yang manual sih. Pen tool mungkin ya, pakai pen tool. Itu kalau dia subjek khusus daerah ini doang kah? Wajah doang kah yang diseleksi apa gimana? Kalau yang apa pakai subjek ini dia yang kontras. Contoh, ini kan kontras nih antara background baju antara warna baju sama background kan. Nah, kalau kita pakai subjek, dia otomatis nyari yang kontras pinggirannya gitu. Kayak rambut sama warna background kuningnya kan kontras gitu, agak jauh warnanya kan. Dia bakalan ngeseleksi yang otomatis kontras depannya. Tapi kalau warna hitam juga belakangnya, ntar ya. Aku ganti dulu background warna hitam. Ini aku satukan. Agak susah sih, tapi ini kontras juga aku rasa. Merge layer aja. Cek. Tapi lebih enak sih sebenarnya seleksi pakai subjek ini. Opsi aman. Mungkin di sinilah. Di sini ada kuning-kuningnya pinggirannya. Enggak
nggak hanya muka aja ya yang bisa diseleksi pakai subjek. Biasanya aku seleksi buah, mobil pakai itu juga. Tinggal dibenerin aja lah garis putus-putusnya ini. Pakai apa tadi ini, quick selection tuh. Mungkin bisa dirapikan gitu. Itu aja. Ada pertanyaan lagi? Pas, Pak. Sudah, berarti ini masuk ke studi kasus nih. Automatic text buat teks yang begini. Tunggu, Bang. Tadi yang bagian selection tool itu yang di option bar itu ada select and mask itu juga, Bang? Nah, ya itu sama fungsinya kayak kita menambahkan layer mask di sini tadi. Contoh. Mana tadi fotonya ya? Select, subject. Dia otomatis buat layer mask nanti di sini tanpa kita klik di sini gitu. Contoh nih, select and mask. Nah, ini ada settingan lagi gitu. Mau dirapikan atau apa gitu. Bagian rambut biasa aku klik ini aja biar rambutnya rapi juga. Jadi nggak ada warna-warna lagi di rambutnya. Udah tinggal klik aja. Otomatis kan nambah layer mask-nya. Kalau misalnya ada yang terhapus atau apa ya tinggal kayak tadi aja cara yang pakai brush. Ini diganti warnanya kan. Nah, bisa. Oke, lanjut. 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 Oke, selanjutnya ini ada membuat isometric text. Contohnya yang begini. Pertama kita buat dulu apanya layer baru, dokumen baru lah. New. Aku pakai settingan feed Instagram aja 1:1, 1080 kali 1080 kan. Inilah dia. Pertama aku ganti dulu warnanya. Ganti warna untuk warna background ya. Warna background bisa pakai ini, pen bucket tool. Nah, sumber warnanya dari bawah sini. Tinggal klik aja, misal warna merah. Ini toolsnya pakai yang ini, tinggal klik aja di sini. Terus ganti warna merah. Aku mau pakai warna hitam. 12 biasanya aku pakai warna ini sih untuk background. Nah, klik aja. Nah, untuk teks di sini di huruf T ini toolbar bagian sini atau shortcutnya T, tekan T aja. Otomatis ke situ. Klik aja isometric. Ini ganti ukuran font ada di atas. Nah, option barnya kan setiap toolbar bakalan berbeda. Kalau isi option barnya dari tools ini ya ada font family, size fontnya, font size-nya. Di blok dulu ya. Ini kan baru Nah, dia harus diblok dulu baru ganti ukuran fontnya. Misal 72 aku mau pakai kebesaran kayak 24 mungkin. Nah, 24. Ganti font tinggal diblok dulu kemari. Aku biasa pakai Go Bold. Nah, ganti font, nama font family, font size juga bisa di sini di workspace. Nah, biasanya aku di sini sih ganti. Ini ada font size, ini 24. Ini 24 kan sama kan font size-nya. Ini nama fontnya Go Bold. Ini di sini Go Bold juga. Nah, ini font family ya. Regular, italic sama. Nah, biasanya aku di karakter ini mau apa? Untuk setting antara kerning, leading, jaraknya. Di sinilah atas bawahnya, spasi atas bawah. Kerningnya yang apa ini? Nih. Yang kayak ini. Nah. Biasanya aku di karakter untuk setting ini. Jadi aku pakai yang di sini penting lah.
Brush setting sebenarnya juga nggak penting-penting sih. Cuma nggak masalah lah. Nah, ini tadi udah dibuat teksnya. Kita mau buat isometric text. Kita duplikat dulu. Cara duplikatnya Ctrl J, itu shortcutnya Ctrl J, otomatis ada 2 nih. Nah, tinggal geser aja ke bawah 1. Atau cara lain duplikatnya bisa ke ini, ditahan sambil ditarik ke sini. Kan ada tanda tambah nih di samping tong sampah di bawah di panel bar. Klik, otomatis terduplikat. Biasanya aku pakai shortcut aja sih, Ctrl J udah selesai biar agak cepat kan. Nah, ini udah ada 2. Yang ini untuk di bagian sini, ini yang kuning. Kita ganti dulu warnanya, di blok dulu. Di blok dulu. Nah, ganti warna bisa di atas sini, di atas yang sebelah sini, atau di sini juga bisa. Ini kan ada color. Klik ini, tinggal ganti aja warnanya. Bang, izin tanya, Bang. Oi, Shortcut ganti warna apa? shortcut ganti warna. Ada nggak sih? Nggak ada, nggak ada. Ada. Nggak bisa, nggak. Warnanya apa ya? Mungkin inilah. Nah, ini yang kuning untuk di bawah, yang putih di atas tetap. Yang pertama ini dulu, yang atas, isometrik atas. Yang ini bawah ya. Nah, yang atas, yang pertama diklik dulu layernya. Terus ke edit, transform, ke skew. Nah, di bagian option bar, ini ada yang kayak sudut gini. Ini kita ganti ke 30, min 30. Enter aja. Terus di bagian H sebelahnya, ini kita pakai 30. Enter. Nah, otomatis dia udah kayak gini. Nah, sekarang yang isometrik bawah, yang kuning. Sama caranya ke edit, di menu bar, ada edit, transform, skew. Nah, yang sudut ini min 30 juga. Enter. Yang hanya min 30. Jangan sama kayak yang tadi. Ini harus min 30. Nah, udah tinggal diletak kemari aja. Deketin. Nah, biar bisa berlanjut gini. Ini 2, tahan ALT, kontrol. Kontrol G, udah terblok gini, Kontrol G itu grup, dijadikan grup, disatuin gitu. Cuman di grup doang biar nggak berserak mungkin kan. Di grup, atau cara lainnya bisa gini, kalau nggak mau pakai shortcut, dibuat dulu grupnya, ini ada di bawah nih, sambil di samping tanda yang create a new layer nih, ini kan ada nih kayak folder gitu, create a new group. Klik aja dulu, terus ini 2 ini di blok sambil ditarik, nah digini, tarik, masukin ke sini sampai warnanya ada warna biru-biru gitu di grupnya. Nah, otomatis udah masuk. Tinggal diduplikat aja, Ctrl J, geser kemari. Kalau mau buat banyak ya tinggal Ctrl J aja terus ke bawah. Gitu. Ada pertanyaan untuk isometrik? Kalau nggak ada, biar lanjut ke simple poster feed Instagram. Ini. Oh ya Bang, cara gunain tadi kan pakai itu ya, pakai transform terus Q ya. Ya, skill.
Cara lain nggak ada sih, nggak ada apa, ada nggak gitu yang selain kita ngatur gitu dari option bar atau kita langsung tinggal geser doang gitu pakai kursor gitu, ada kah? Eh, bisa sih sebenarnya, cuman takutnya nggak presisi. Oh, iya. Eh, kalau ini kan udah otomatis gitu. Min 30 derajat sama 30 derajat. Tuh. Ada banyak cara sih. Ada bisa pakai vanishing point, itu lebih ribet. Di filter nih ada vanishing point. Nah, itu lebih ribet. Bisa juga pakai apa ya? Perspektif kalau nggak salah. Itu nggak bisa dipakai. Kalau gini kan nggak mungkin. Bisa sih. Cuman ya berantakan, aku rasa. Kita nggak tahu untuk nentuin yang bawahnya ini gimana. Hampir sama sih. Oke bang, lanjut dah. Ada lagi nih, lanjut. Lanjut, Biar lanjut. langsung ke yang terakhir. Yang lain? Ada ya. Lanjut. Buat ini poster untuk feed Instagram. Bahan-bahannya udah aku sediakan semua, nanti mungkin aku kirim ke grup. Nah, ini kan ada banyak layer nih. Saudara, rumit juga untuk yang pemula baru memulai. Ini aku grupin biar nggak berser aja. Di dalam grup ini ada meja, terus ada apanya, pencahayaan gelap terangnya. Ya, salah lah, mungkin bisa. Ini aku hapus. Nah, ini bahannya, bentar ya. Nah, ini bahannya udah aku masukkan semua ke Photoshop. Ada banyak nih. Kita dulu aja yang belum. Yang pertama biasanya aku letakin background dulu. Ini anggap aja nggak ada nih ya yang lain. Ini semuanya udah PNG, jadi nggak perlu hapus-hapus background lagi. Ini aku nggak pakai kayaknya. Iya, ini aku nggak pakai. Nah, yang pertama background kita besarin. Bebas sih mau posisinya mau kayak mana, mau di apa, mau sebelah gini kayak nggak masalah, tergantung lah dari kalian. Nah, background biasanya aku letak paling bawah di sini. Yang pasti di atas background ini wajib paling bawah. Nah, ini background foto. Kita selesaiin dari paling belakangnya aja dulu. Nah, ini backgroundnya kan agak ngeblur nih. Jadi ini aku smart object dulu. Ini kan udah smart object. Untuk buat ngeblurnya ada di filter, diklik dulu layer yang background foto, baru ke filter, ke blur. Aku pakai Gaussian blur. Nah, tinggal diatur aja mau semana blurnya. Mungkin di 4,0 3,3 mungkin lah. Nah, cocok. Tinggal oke aja. Nah, fungsi dari smart object tadi bisa diedit ulang gitu. Jadi kayak kalau misalnya blur-nya ini kita masih kurang, kita bisa klik aja ini Gaussian blur-nya. Klik lagi ya setting lagi. Tapi kalau nggak smart object, itu nggak bisa setting lagi. Contoh, ini aku duplikat. Aku raster dulu ya, raster. Nah, ini kan nggak smart object nih. Oh, bentar. Nggak bisa kayaknya kalau kayak gitu.
Nah, ini kan nggak smart object, nggak ada yang kayak gambar file itu kan. Contoh kalau kita masukin blur, kita setting, kita nggak bisa ngedit lagi gitu. Nggak bisa kita edit lagi blurnya. Misalnya ini berlebihan blurnya atau kekurangan, kita nggak bisa ngedit lagi. Makanya sebelum dikasih blur, dikasih smart object dulu. Klik kanan ada convert to smart object. Jadi kita bisa ngedit lagi Gaussian blur ini ya. Kan bisa kita blur lagi, bisa kita kurangin. Jadi smart object itu penting sih. Oke, lanjut. Yang kedua, kita letak papannya nih, yang bawah mejanya. Jadi kita hapus aja dulu. Ini udah selesai tadi, hapus aja. Isometrik selesai, hapus. Ini papan ada pngwing.com yang kelima. Nah, kita letak di paling bawah, besarin sedikit. Nah, kita letak di atas dari background. Di sini di bagian meja aku ada kasih level. Jadi level itu, ntar aku sembunyikan dulu. Jadi level itu kayak untuk menerangkan atau menggelapkan. Ini aku kasih level karena biar bisa gelap aja di bagian sini ya gitu. Caranya, ini kan bagian meja ke adjustment. Tadi adjustment kan aku bilang ada di sini di bawah. Klik level. Nah, klik ke sini. Ini harus diklik karena kalau nggak diklik dia bakalan ngaruh ke background juga. Nah, tapi kalau ini diklik dia hanya ke mejanya aja. Nah, dia kan kayak ada tanda ke bawah ini. Ini hanya fokus ke meja. Nah, mejanya gelapin dikit mungkin. Mungkin segini cukup lah ya. Nah, tadi yang cara ngegroup, cara buat grup, tinggal klik 2 kali. Ini sama ini kita grupin aja biar nggak berserak. Ctrl G. Ini kan ada satu grup meja plus level. Nah, ini udah selesai kan bagian bawah. Bagian mejanya udah selesai. Nah, selesai. Sekarang kita letakin fantanya sama jeruknya. Ini ada Fanta. Posisikan Fanta, botol Fantanya di bawah dari ini ya. Ini di bawah dari jeruknya. Kalau di atas gini ya bakalan ketutupan jeruknya. Ini kita letak di bawahnya. Nah, ini di Fanta dan jeruk plus bayangan. Fanta dan jeruk. Nah, di Fantanya aku kasih level juga nih. Nah, di Fanta aku kasih level juga. Oke, Fantanya dulu kita kasih level satu-satu. Mana level? Level. Ini wajib diklik biar khusus ke botol Fantanya aja. Ini bisa kita gelapin dikit biar agak makin apa warnanya. Disesuaiin aja lah, sesuai kebutuhan. Nah, sama kita grupkan lagi jika udah selesai biar nggak berserak kali gitu. Ini dua ini Fanta sama level ya. Ctrl G jadi grup. Ini Fanta, botol Fanta. Terus yang jeruknya ini kayaknya aku kasih level juga. Oh iya, ini jeruknya aku kasih level juga. Klik jeruknya, kita ke level lagi, tinggal diatur aja, disesuaikan. Oh iya lupa. Ini klik ini, jangan lupa. Nah, jadi cuma jeruknya aja. Disesuaikan aja lah, mau kayak mana gitu. Nah, mungkin kayak gini udah cocok. Kayak biasa, tekan kontrol 2 layer ini, layer yang ini sama yang ini.
Ctrl G digrupkan jeruk. Ini kan udah selesai nih, 2 nih. Tinggal bayangan berarti belum kan? Ini 2 ini kita grupkan, Ctrl G jeruk dan botol Fanta. Nah, ini kita duplikat. Ada 2 nih jadinya kan. Nah, jangan digerakin. Ini ada 2. Yang bawah, yang Fanta Kopi di atas kan. Yang ini kita klik kanan, blend option. Oh, jangan. Ke ini dulu, ke klik kanan, convert to smart object. Dia udah menyatu, klik kanan lagi, blending option, ke color overlay. Color overlay itu yang tadinya ini gambar Fanta jadi warna flat doang. Nanti bakalan tahu ini color overlay, klik sampai ada tanda panahnya. Ini aku pakai warna hitam. Nah, jadi color overlay itu ini contoh. Ini kan ketutupan nih sama yang atas. Nah, color overlay itu dia jadi kayak gini, jadi flat warna gitu aja. Bisa diganti lagi sih warnanya. Klik aja ini blending lagi. Color overlay warna merah. Tapi kan ini warna hitam karena kita mau buat shadow di bawahnya. Klik ini. Nah, yang color overlay apa yang jeruk ini kita ganti aja lah namanya bayangan. Nah, yang color overlay tadi bayangan kita ganti. Tekan shift. Baru yang tombol di keyboard yang tanda panah ke bawah kita kebawahin dikit. Nah, mungkin segini udah cukup. Kan ada hitam nih. Nah, terus klik dulu bayangannya ke filter blur, Gaussian blur. Nah, atur blurnya mungkin segini cukup. Nah, ini kan ada shadow nih belakangnya. Kan kita nggak pakai, kita mau pakai bawahnya aja. Klik bayangannya, kita klik tambah layer mask. Jadi kelebihan layer mask itu tadi untuk ngapus, sebenarnya bisa sih langsung ngapus gini. Oke, nah, langsung ngapus gini bisa, cuman kan kekurangannya nggak bisa kita balikin lagi gitu. Ctrl Z lah, cuman. Nah, klik ini layer mask, kita tambahin. Nah, ini kan ada ini. Bertambah dia ke brush tool. Ini warna hitam ya. Kita pakai size kita besarin. Ini pakai yang smooth brush ya. Nah, tinggal dihapus saja. Udah terhapus. Mungkin kalau ini ya shadow-nya berlebihan, hitamnya bisa kita turuni. Klik dulu ini. Ini ada opacity atau fill. Biasanya aku nguranginnya pakai opacity sih. Atau fill juga bisa. Mungkin segini cukup. Nah, ini udah selesai. Ada jeruk dan botol Fanta. Ini ada 2 grup tadi yang kita buat. Ada bayangan bawahnya. Kita klik 2 ini, Ctrl G. Berarti ini botol Fanta plus jeruk plus bayangan. Kita kasih nama biar nggak berlupa. Ini udah jadi. Mungkin kurang ke tengah mungkin. Cara rata tengah. Ini kita blok botol Fanta, terus ke background ke bawah ini. Nah, ini kan udah terblok nih background botol Fanta plus background. Nah, ini kan ada line. Ini rata kiri, kemari dia. Ini rata tengah, ini rata kanan. Nah, kalau ini rata tengah atas bawah gitu. Vertikal dia tengah-tengah sini gini. Nah, kalau ini full ke bawah, ini full ke atas. Jadi aku pakai cuman yang inilah manual. Ini manual kita posisiin gini. Terus ininya cuman ini doang, tengah doang dah. Berarti udah nih. Selanjutnya kita kasih ini jeruk yang
banyak ini. Ini dia paling atas, tinggal ke bawahin aja. Mungkin hasilnya bakalan beda sih sama yang sebelumnya. Sorry. Nah, ini kayaknya aku kasih level juga. Jeruk berserak. Oh iya, aku kasih level juga nih jeruknya. Level ini. Ini pokoknya jangan lupa. Jadi biar nggak semuanya kena. Ini kan kalau nggak kita klik tadi aku ulangin. Kalau nggak aku klik, dia bakalan kena ke background ke semua. Tapi kalau aku klik, dia hanya ke bawahnya aja, ke fokus ke ini. Tapi kalau dia ke sini, ya fokus ke bawah sini gitu. Ini klik, tinggal diatur gelapnya. Nah, mungkin segini cukup. Kayak biasa, kita blok 2 ini, Ctrl G digrupkan, jeruk berserak. Terus, nah ini ada cahaya buatan aku. Nah, ini aku ada buat cahaya buatan. Caranya, aku buatnya pakai pen tool. Ini pad. Tinggal diarahin aja, klik sekali, sini, sini, sini. Nah, ini kan udah jadi nih. Klik kanan, make selection. Oke, sampai ada garis putus-putus nih. Nah, terus selanjutnya tinggal ke adjustment lagi, ada brightness atau kontras. Klik sekali. Naikin brightness-nya. Nah, itu kan ada kayak cahaya buatan tuh. Mungkin segini cukup. Nah, biar dia ini nggak nge-flat apa gini, kontras kali gini, aku kasih Gaussian blur lagi. Aku kasih blur pinggirannya. Ya, ini harus di-convert to smart object lagi biar kita bisa setting. Nggak bisa ya? Langsung aja lah. Filter, blur, Gaussian blur. Nah, biar cahayanya lebih halus. Tinggal oke aja. Nah, ini dia kekurangannya kalau nggak smart object nggak bisa kita setting lagi blurnya. Nah, kita balik lagi ke jeruk berserak. Ini kan tadi semuanya jadi gelap. Ini ada layer mask-nya. Jadi aku maunya ini lebih terang karena kan kena cahaya. Ini kalau bagian sininya dia kan gelap, ketutupan mungkin sama botolnya. Ini ada layer mask ke brush. Jadi kita hapus saja level yang ada di sini, level yang ada di jeruk berserak sebelah sini. Tadi kan level yang tadi kita pakai untuk menggelapkan. Jadi aku hapus saja yang sebelah sininya untuk biar kelihatan terang. Oke, ini kebesaran lah. Water pantai. Coba dikit. Oke, selanjutnya. Oh iya, lupa, Bah. Tadi sebelumnya harusnya kita buat grid-nya dulu gitu. Guide layout. Aku biasa bilang grid. Nah, kita harus buat ini gitu. Jadi contoh kayak kita mau meletakkan logo. Nah, ini tadi buat grid ada di sini ya, new guide layout. Ini aku pakai 2, ini 2. Marginnya aku pakai 45. Nah, jadi fungsi dari grid ini biar desain kita nggak keluar-keluar. Contoh, misalnya kita mau ngeletakin logo Fantanya. Bisa kan di Instagram tuh ada tuh di sebelah sini gitu kan. Nah, biar kita pakai grid ini biar dia nggak ke sudut kali gitu. Kalau kita letak di mana tadi ini logo Fanta. Kalau kita nggak pakai grid, kan bakalan jelek gitu. Nah, rapat kali ke ujung sananya. Jadi pakai grid lebih bagus.
letak di sini. Nah, untuk margin aku tadi yang 45 pixel, yang 45 pixel itu sebenarnya bebas sih. Kalau aku lebih suka yang 45 pixel. Nah, untuk logo udah selesai, udah ada gridnya. Tapi di Photoshop CS6 kalau nggak salah di versi bawah ya, versi bawah belum ada sih settingan ini. Settingan guide layoutnya belum ada. Mungkin bisa buat manual sih, pakai rectangle tool. Jadi kita buat gini, garis lurus. Nah, kan keluar nih di properties, makanya aku lebih suka ada properties ini, kita bisa setting dari rectangle tool itu. Nah, bagian W ini kita buat seukuran sama kanvas, lebar kanvas kita. Tadi kan aku pakai 1080. 1080, jadi panjangnya dia 1080 nih. Ini kan udah pas nih panjangnya. Mana properties tadi? Nah, untuk marginnya tadi kan 45, tinggal buat aja di H-nya ini 45. Nah, jadi yang manual, kalau yang dibuat layer baru aja deh. Nah, kalau yang di Photoshop versi bawah itu nggak ada tadi yang aku bilang buat itu tadi, jadi bisa buat manual. Caranya ya pakai rectangle tool, jadi tinggal kita letakin gini, terus tarik garis. Nah, terus ke bawah, tarik garis. Tinggal kita berdirikan, sini, tarik garis. Ini juga tinggal tarik lagi garis. Nah, ini kan udah jadi nih pinggirannya. Untuk dapetin tengahnya, sama caranya, kita buat gini lagi. Nah, ini kan udah 1080. 1080 bagi 2 berapa ya? 540 ya? 1080 bagi 2. 540. Nah, ini ya 540. Nah, ya udah, tinggal tarik garis tengahnya. Nah, terus ini tinggal kita berdirikan, letak di ujung, di sudut ini, tinggal tarik ini. Udah jadi margin. Sama kayak yang ini tadi. Nah, kalau Photoshop-nya versi rendah, kalau nggak ada ini, cara buatnya bisa kayak yang tadi, pakai rectangle tool aja. Ini kan udah jadi nih, udah sama ini. Begitu caranya. Nah, selanjutnya aku mau buat segarkan harimu, teksnya. Teksnya nah, ini kan dia ketutupan nih. Jadi cara ngatasinnya di blok dulu ke sini tadi, ke karakter. Ini dia. Tinggal ke bawahin aja. Nah, ini ditahan nih, sambil ditahan, geser. Tuh, ini aku pakai font Apple kalau nggak salah. Apple T. Ini dia. Nah, ini ukuran segarkannya lebih kecil, harimu lebih besar. Ini tinggal di blok segarkannya doang. Bisa kecilin dari sini atau bisa kecilin dari sini. Nah, ini kan rata kiri, tinggal kita blok, kita buat ini di atas nih, di apa nih, option bar ya, di option bar ada center text, klik, nah ini kan udah rata tengah nih. Ini mungkin bisa dinaikin lagi. Nah, buat cara mereng gini, tinggal tekan Shift, Control Shift, baru di tengah ini, sini. Tinggal ginikan aja. Nah, tinggal dibesarin aja deh. Ini aku kasih warna putih. Ini aku kasih shadow sedikit sih di bagian teksnya. Klik kanan, blending option. Ke bawah, ini ada drop shadow.
Nah, klik drop shadow. Ini ada settingan di sini, ada size-nya. Ini ada ganti warnanya. Mau warna merah shadow-nya bisa, warna hitam aja. Ini ada opacity-nya. Gitu. Oke, selanjutnya ini sama ini di blok rata tengah. Ini udah di tengah ya. Selanjutnya kita buat jeruk yang kayak terbang-terbang gini. Oh, ini nggak dipakai ya. Yang ini nggak aku pakai kayaknya. Ini bisa dihapus saja. Nah, ini ada jeruknya. Kita kecilin. Nah, jeruknya ini kan udah smart object nih. Kita lanjut ke kasih blurnya. Ini kan agak ngeblur. Ini udah smart object, kita klik sekali ke sini, blur, pakai yang motion blur. Nah, tinggal diatur aja. Nah, tinggal di ini yang angle ini, ya arah blurnya gitu. Ini yang lurus kayak gini, contoh nih, biar nampak lah. Nah, ini kan mereng ke atas gini, ini lurus ke bawah, gini. Aku maunya agak mereng gini, ini nggak perlu blur kali. Kita kecilin aja ukurannya. Letak di sini. Oh, ini dia di atas. Berarti jeruk yang ini kita letak di atas, segarkan hari ini. Ini. Kita letak di atas. Oke. Mungkin ini blurnya terlalu besar. Kecilin lagi. Oke. Nah, tinggal kita duplikat aja satu lagi. Ctrl J. Atau bisa langsung tarik ke bawah ini yang ada tanda tambah ini ke bawah. Ini kita klik dulu, tarik, tahan ke bawah. Ini udah terduplikat, tinggal kita geser aja kemari. Tinggal kita tekan Shift Alt untuk membesarkannya. Ini di bawah segarkan harimau kalau nggak salah. Nah, kita bisa setting motion blur ya. Mungkin ini bisa lebih ngeblur lagi, arahnya biar beda. Dah selesai. Itu aja sih. Ini di blok. Ini headline dan jeruk. Selesai. Itu aja cara buatnya. Nanti ada rekaman dari Zoom ini bisa kalian ikutin lah. Ada pertanyaan? Bang, itu tadi yang bagian levels itu yang ngatur tanda panahnya itu masing-masing ada nggak gitu namanya gitu? Ada yang sebelah kiri untuk ngatur shadow-nya gitu atau lebih ke apa gitu? Mana tuh? Yang di levels untuk level. Ah, ini kan ada level sih. Ini. Ya, itu kan ada 3 panah tuh. Ya, harusnya ada sih, cuman aku lupa yang tengah ini apa gitu. Hmm, Tak ingat. Memang jarang dipakai sih untuk level sini kalau aku ngedesain. kalau jarang ya sudahlah, nggak usah lah. Pertanyaan yang lain? Ini bang kok Fanta ya? Ini kan lagi puasa ya kan? Agak sengaja. Tengah Tadinya mau hari baju. juga. Ada lagi nih.
Ada lagi yang mau bertanya? Kalau apa biar bisa ditutup? Ada bingung tuh. Pak Aryan, Oi, ber- apa itu Pak? berarti ini main di level sama main di brightness. Kalau di Kalau out untuk ini, cahaya ya, gelap terangnya gitu ya. ya. Bebas sih. Kalau aku kadang bisa di kurva, ada kurva nih, Nah, bebas. Mana Tapi nyamannya aja. kalau kalau kurva ini keseluruhan gitu ya. Sama kayak Sama. level tadi. Nah, sebenarnya ini terlalu sulit tadi untuk buat ini, ngajarin yang lebih simpel lagi tadi harusnya. Ada yang lagi mau bertanya? Kita foto bareng ya. Yuk, yuk. Mana nah cerinya, Den? Aduh. Lagi bergaya nih bang, cuma nggak ada kamera bang. Mana sih Najla? Tolong share screenshot kan. Den, itu Feza, Den. Kemarin nanya, Den. Di mute itu Pak Rian. Aku aja yang screenshot. Gaya. Satu, dua. Mana yang lain? Si Najla ngelek katanya Nggak HP-nya. punya kamera, nggak punya kamera. Oke. Bang, bang, Jadi ini aja orangnya, Bang. Gak setelah apa-apa. setelah webinar ini bakalan ada lagi nggak webinar? Kayaknya ada sih. Corel lah ya kan? Hah? Corel. Itu si Najla harusnya kalau Corel. Apa nggak pandai? Saya aku screenshotnya. Satu, dua. Udah selesai.
Thank you ya. Ya aku matikan ya. Oke Bang Oke. Oke. Aman Pak Yan.